Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz zulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Tsumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat bisa berkumpul kembali dalam rangka kita mengkaji kitab Tafsir Munir. Kali ini kajian kitab Tafsir Munir kita telah sampai di surat atau masih di surat Al-Baqarah, dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-240 yang insya Allah akan kita kaji hingga sampai ayat 242. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai mengkaji kitab tafsirnya, akan terlebih dahulu kita bacakan ayatnya. Semoga dengan kita membaca ayatnya ini kita akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini, dan langsung saja mari kita buka tafsirannya dengan masih kita menggunakan referensi kitab Tafsir Munir. Dan kalau kita menggunakan edisi lokal, kita telah sampai di halaman yang ke-67. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhrajin. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mereka diwafatkan minkum di antara kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan akan istri-istri, wasiatan hendaknya mereka berwasiat. Nah, wasiatan ini jadi maf'ul mutlak dari fi'il fa'il yang dibuang. Nah, fi'il fa'il yang dibuang ini dikira-kira berbunyi ayyusu wasiyatan. Hendaknya mereka berwasiat dengan satu wasiat. Berwasiatnya itu li azwajihim, untuk istri-istri mereka. Nah, perkara yang diwasiati itu adalah mata'an, berupa mata'an, yang artinya itu adalah perkara rumah, tempat tinggal tuh, dan juga masalah nafkah. Jadi mata'an di sini artinya adalah tempat tinggal dan nafkah. Ilal hauli, sampai atau hingga setahun. Ghaira ikhrajin, dengan tanpa si zaujat itu diusir dari rumah mereka. Artinya walladzina yaqrubuna minal wafati mir rijalikum, orang-orang yang mereka dekat minal wafati, daripada kematian, mir rijalikum, di antara lelaki-lelaki kalian. Wa yatrukuna azwajan, dan mereka ini meninggalkan azwajan, istri-istri, alaihim, atasnya mereka. Ayyusu wasiyatan li zaujatihim fi amwalihim. Ayyusu, hendaknya tuh mereka berwasiat, wasiatan dengan satu wasiat.
Untuk siapa wasiatnya? Lizaujatihim, untuk istri-istri mereka. Fi amwalihim, di dalam perkara harta-harta mereka. Jadi harus bagi orang yang merasa ajalnya telah dekat, ya terutama suami ya, bagi suami yang misalkan sudah sakit menahun dan kemudian dia merasa nih ajalnya semakin dekat, maka hendaknya mereka ini berwasiat untuk istri-istrinya yang akan dia tinggalkan. Nah, diwasiatkannya itu adalah terkaitan tentang masalah harta-harta yang akan ditinggalkan oleh suami. Kemana saja itu si istri itu mendapatkan saluran harta dari peninggalan suaminya itu. Nah, maka di sini dilanjutkan bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi dikerucutkan masalah harta di sini, harta peninggalan suaminya dengan 3 perkara yang dikhususkan untuk istrinya itu tadi. An-nafaqati, pertama nafkah, wal kiswati dan juga pakaian, wasukna dan juga tempat tinggal, ila tamamil hauli hingga sampai setahun penuh. Min mautihim, terhitung sejak kematiannya mereka. Sejak kematiannya para suami itu tadi, jadi kembali kepada rijal, boleh ya, kembali juga kepada rijal. Ghairu mukharrajatin min maskanihinna, nah dengan tanpa si zaujat, istri-istrinya itu diusir. Jadi jangan sampai istrinya itu diusir selama belum mencapai 1 tahun. Min maskanihinna, dari rumah-rumah mereka. Jadi ini nanti akan berkaitan pembahasan ini dengan masalah dengan masalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, apa saja yang berhak untuk diperoleh olehnya. Kemudian waladina, sebelumnya ini kajian ini tolong jangan sampai di stop, di pertengahan jalan, karena ini kalau seandainya di stop sampai pertengahan jalan saja, dikhawatirkan ada miss pemahaman. Jadi nanti ada pemahaman yang kurang lengkap, karena ini bahaya nih ayat ini, karena nanti ayat ini akan berbicara tentang masalah nasikh dan mansukh. Jadi ada kaitannya dengan masalah nasikh dan mansukh. Jadi ayat ini nih apakah telah dinasah dengan ayat yang lain ketentuannya ataukah dia masih berlaku. Jadi diharapkan jangan sampai berhenti di tengah jalan kajian ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa qara'a Ibnu Katsirin, dan membaca Ibnu Katsir, wa Nafi'un dan juga Nafi'. Wa qara'a Ibnu Katsirin, dan membaca Ibnu Katsir, wa Nafi'un dan Imam Nafi', wal Kisai dan Al-Kisai, wa Abu Bakrin dan juga Abu Bakar, an Asimin, bersumber dari Asim. Wasiyatun, nah lafaz wasiatan yang di awal itu tadi, jadi wayadzaruna azwajan wasiyatan li azwajihim, ternyata ini wasiyatun birraf'i, wasiyatun dibacanya wasiyatun birraf'i dengan dibaca rofa. Artinya alaihim wasiyatun, atasnya mereka para rijal itu tadi, wasiyatun ada wasiat itu. Awil makna atau ada makna yang lain. Walladzina yuqbaduna mir rijalikum wa yatrukuna azwajan ba'dal mauti wasiyatun minallahi li azwajihim. Ini makna yang lainnya ya. Walladzina yuqbaduna mir rijalikum, orang-orang yang mereka itu dicabut nyawanya. Mir rijalikum, di antara lelaki-lelaki kalian. Wa yatrukuna azwajan, dan mereka ini para rijal meninggalkan azwajan, istri-istri ba'dal mauti, setelah matinya mereka, setelah kematiannya mereka. Wasiyatun, ada wasiat minallahi, dari Allah, li azwajihim, untuk istri-istri mereka. Fawasiyatun mubtadaun, maka lafaz wasiyatun mubtada itu menjadi mubtada jika memang kalau dibaca rofa. Wali azwajihim khobarun, sedangkan lafaz li azwajihim khobarun, dia menjadi khobar. Kemudian ay amruhu wa taklifuhu lahunna, artinya perintahnya Allah, wa taklifuhu dan juga taklifnya Allah, lahunna itu ditujukan untuk mereka para jauzat. Fa in kharajna an manzilil azwaji bi ikhtiyarihinna qabla al-hauli fala junaha alaikum ya awliya al-mayyiti. Fa in kharajna, maka jika kharajna, zaujat itu keluar, an manzilil azwaji, dari rumah-rumah peninggalan almarhum suaminya,
Bikhtiyarihinna dengan keinginannya sendiri, qoblal hauli sebelum mencapai setahun penuh. Fala junaha alaikum maka tidak ada dosa alaikum atas kalian ya aulia al maiti wahai para wali-walinya mayit. Wali di sini maksudnya kerabat ya. Kerabat dekat yang mendapatkan waris, yang berhak mendapatkan waris. Jadi maksud aulia al maiti itu adalah kerabat dekat dari almarhum lelaki yang meninggal, yang dia meninggalkan istri. Jadi alaikum ini khitabnya ke situ, kepada kerabat-kerabat dekat dari pihak lelaki yang mendapatkan waris, yang berhak memperoleh harta warisnya. Fima fa'alna, nah fala junaha alaikum fima fa'alna, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian wahai wali-walinya mayit, fima fa'alna di dalam apa yang fa'alna mereka lakukan. Mereka di sini adalah zaujat, fi anfusihinna pada diri mereka sendiri, min ma'rufin dari sesuatu yang baik, min ma'rufin dari sesuatu yang baik, ay ghairi munkarin fi syar'i, artinya yang tidak diingkari di dalam hukum syariat, di dalam syariat. Ay, nah ini tafsirannya, fala junaha ala warasatil mayiti, maka tidak ada dosa ala warasatil mayiti atas ahli warisnya si mayit. Berarti si suaminya yang meninggal ini, si suami yang meninggal yang dia meninggalkan istri. Fi qat'in nafaqati, jadi tidak ada dosa atas ahli warisnya si mayit di dalam perkara memutusnya nafkah, memutuskan nafkah, wal kiswati dan juga pakaian, anhunna dari para zaujat, dari para istri. Idza kharajna, jika para istri itu keluar min baiti zaujihinna dari rumah si almarhum suaminya mereka, bima fa'alna fi anfusihinna, dengan apa yang mereka para zaujat itu lakukan, fi anfusihinna di dalam diri mereka sendiri, min ma'rufin dari sesuatu yang baik, minat tazayyuni dari berdandan, wa minal iqdami ala nikahi dan dari nikah, dari menikah terhadap orang lain tentunya. Jadi maksudnya kalau misalnya si perempuan atau si istri yang suaminya meninggal itu tadi dia kan harusnya berhak untuk tinggal di dalam rumahnya si suami selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu kan dia berhak mendapatkan juga nafkah. Ketika si istri tersebut keluar dari rumah peninggalan suaminya belum mencapai batas setahun, artinya baru 6 bulan katakanlah, misalkan dia keluar dari rumah suaminya, maka bagi para walinya si mayit, kerabatnya si mayit, kerabatnya si suami, itu nggak dosa jika si istri tersebut keluar sebelum batas 1 tahun dan si istri tersebut itu melakukan tazayyun, berdandan, berhias diri, dan juga melakukan pernikahan dengan lelaki yang lain. Jadi nggak ada masalah kalau seandainya si istri itu pengen keluar dari rumahnya dengan keinginan sendiri. Nah bagi para kerabatnya si mayit ya no problem gitu, nggak ada masalah apa-apa, nggak ngaruh, dampak hukum apapun tidak berpengaruh kepada si kerabatnya si mayit. Karena apa? Dia keluarnya, si perempuan itu atau si istri tersebut keluar dengan keinginannya sendiri. Ya mungkin dengan alasan dia sudah ada yang melamar misalkan dan dia ingin buru-buru nikah. Akhirnya dia keluar dari rumah peninggalan si almarhum suaminya, ya boleh-boleh saja, begitu maksudnya. Awil makna, ataupun ada makna yang lain, la junaha alaikum, tidak ada dosa alaikum atas kalian semua wahai aulia il mayit. Jadi alaikumnya ini kembali kepada aulia il mayit. Fitarki man aihinna, di dalam membiarkannya si zaujat, minal khuruji daripada keluar, li anna muqamaha haulan fi baiti zaujiha laisa biwajibin alaiha, karena sesungguhnya menetapnya si zaujat haulan selama 1 tahun fi baiti zaujiha di rumah peninggalan almarhum suaminya, laisa biwajibin alaiha, itu bukanlah kewajiban untuknya. Fil ladzi fa'alna fi anfusihinna, pada yang fa'alna
si zaujat itu lakukan fi anfusihinna di dalam diri mereka sendiri, min ma'rufin dari sesuatu yang baik, min tazayyunin dari berdandan, wa tasyawufin sama juga nih tasawuf ya, artinya dandan juga atau berhias diri, litazwiji untuk bisa menikah. Jadi ini maknanya sih mirip-mirip ya. Jadi nggak ada dosa tuh, nggak ada dosa bagi kerabatnya si mayit membiarkan si perempuan, si istri itu keluar dari rumah peninggalan almarhum suaminya, dan setelah dia keluar misalkan dia berdandan, ya pokoknya si kerabat mayit ini, si kerabat dari pihak suami yang meninggal ini ya nggak ada dosa sama sekali. Jadi kalau udah keluar si perempuan itu dia mau berdandan, berhias, kemudian setelah itu dia menikah dengan lelaki yang lain, no problem, artinya nggak ada masalah apapun, tidak ada dampak hukum apapun, karena memang keluarnya itu ya kehendaknya sendiri, dan ditambah memang nggak ada kewajiban untuk si istri itu menetap di situ selama 1 tahun penuh, nggak ada kewajiban juga. Wallahu azizun, dan adapun Allah azizun itu zat yang maha perkasa. Ay ghalibun ala amrihi, artinya yang mendominasi ala amrihi atas perintahnya Allah. Yu'aqibu man khalafahu, yang dia menyiksa orang yang menyelisihinya amri. Hakimun juga maha hakim. Kalau kita kan biasa mengartikan hakim itu yang maha bijaksana, tapi di sini maknanya yura'i fi ahkamihi masaliha ibadihi. Yura'i yang Allah menjaga fi ahkamihi di dalam hukum-hukumnya Allah, masaliha ibadihi terhadap kemaslahatan dari hambanya Allah. Kemudian waqtiyaru jumhurul mufassirina anna hadhil ayatu mansukhatun. Nah, ini dia yang pentingnya di sini. Waqtiyaru jumhuril mufassirina, dan adapun pilihannya jumhur mufassir, kebanyakan para ahli tafsir, anna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini, mansukhatun itu ayat yang telah dinasakh. Jadi ada ayat yang menasakh ketentuan ayat yang sedang kita jelaskan ini tadi. Qalu, mereka berkata, jadi para jumhur mufassirin ini berkata, kanal hukmu fi ibtida'il islami, adalah hukum di dalam ayat yang sedang kita jelaskan ini itu berlaku fi ibtida'il islami, pada awal-awal Islam. Annahu, sesungguhnya ini domir sya'an, idza matar rajulu lam yakun limro'atihi min mirathihi syai'un, jika meninggal ar-rajulu seorang lelaki, lam yakun limro'atihi, maka tidak ada bagi istrinya min mirathihi syai'un, maksud tidak ada harta warisan apapun bagi istrinya itu. Jadi ketika seorang lelaki meninggal, seorang suami meninggal, si istrinya itu tidak memiliki hak apapun di dalam masalah harta waris. Illan nafaqatu wasukna, kecuali berkaitan dengan masalah nafkah, wasukna sanatan, dan juga tempat tinggal sanatan selama 1 tahun. Jadi kalau di masa-masa awalnya Islam ya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia itu nggak berhak mendapatkan harta waris. Ya, yang berhak itu hanya sekedar nafkah dan juga tempat tinggal selama 1 tahun penuh. Itu aja sih. Ya, jadi yang didapat dari seorang istri yang suaminya meninggal atau yang ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya meninggal, ya dia nggak mendapatkan harta waris. Ini di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam. Nah, yang hanya bisa diperoleh bagi seorang istri tersebut itu hanyalah nafkah dan juga tempat tinggal selama 1 tahun. Walakinnaha kanat mukhayyaratan baina an tu'tadda fi baiti zauji wa an tukhraja minhu qabla al-hauli. Walakinnaha, dan tetapinya si imro'ah, si istri itu tadi, kanat mukhayyaratan, adanya si imro'ah itu mukhayyaratan, bebas memilih, baina an tu'tadda fi baiti zauji, di antara ia misalkan pengen diiddah di dalam rumah peninggalan almarhum suaminya, wa an takhruja, bukan tukhraja, di sini lebih enak dibaca takhruja ya, wa an takhruja minhu qabla hauli, dan memilih antara dia keluar minhu daripadanya baitiz zauj qabla hauli, sebelum 1 tahun. Nah, tetapi meskipun begitu ya, maksudnya
si perempuan ini, si istri ini tadi yang ditinggal mati oleh suaminya, dia memiliki hak pilihan, memiliki pilihan apakah dia ingin menetap ya sekalian iddah di dalam rumah peninggalan almarhum suaminya selama setahun, atau dia keluar dari rumah tersebut sebelum 1 tahun penuh. Jadi misalkan baru 6 bulan dia ingin keluar, ya itu silahkan, bebas-bebas saja. Pokoknya itu sifatnya hanya pilihan. Lakin mata kharajat sakotot nafaqatuha. Tetapi, nah ini konsekuensinya, mata kharajat ketika si imro'ah itu keluar, sakotot nafaqatuha, maka gugurlah nafkahnya si imro'ah itu tadi. Tapi konsekuensinya ketika si perempuan itu tadi keluar, padahal belum habis masa waktu 1 tahun, misalkan 6 bulan dia sudah keluar dari rumah peninggalan almarhum suaminya. Ketika dia keluar itu terhitung sejak dia keluar melangkahkan kaki, maka bagi kerabat dari si pihak suaminya yang meninggal itu tadi tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi nafkahnya. Jadi kalau seandainya udah keluar padahal belum 1 tahun, dia keluar setelah menempati rumah almarhum suaminya selama 6 bulan, dia keluar setelah itu. Nah, maka bagi kerabat si suami itu tadi, kerabatnya ini nggak ada lagi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada si perempuan itu tadi, si istri itu tadi. Fahadhil wasiyatu sharat mufassaratan bin nafaqati wal kiswati wasukna ilal haudi. Fahadhil wasiyatu, maka adapun inilah wasiat, sorot mufassaratan, itu menjadi sesuatu yang ditafsiri bin nafaqati dengan nafkah, wal kiswati dan juga pakaian, wasukna dan juga tempat tinggal, ilal hauli selama setahun. Fasabbata, maka menjadi tetap, artinya ada, bahwa anna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini, tujibu amroini, itu mengharuskan kepada 2 perkara. An-nafaqata, yang pertama berkaitan dengan nafkah, wasukna dan juga tempat tinggal, min mali zauji, diambil dari hartanya suami, sanatan selama 1 tahun. Wal i'tidada sanatan, dan juga iddahnya si perempuan itu dilakukan di rumah tersebut sanatan selama 1 tahun. Li'anna wujuba sukna wan nafaqati min malil maiti sanatan tujibul man'a minat tazawuji bi zaujin akhara fi hadhihi sanati. Jadi li'anna wujuba sukna, karena kewajiban asukna, rumah ya atau tempat tinggal, wan nafaqati di sini ya, wan nafaqati dan juga nafkah, min malil mayiti, dari hartanya si mayit, sanatan selama 1 tahun, tujibul man'a, itu mengharuskan al man'a minat tazawuj, tercegahnya si wanita tersebut, tercegahnya si istri tersebut, minat tazawuji, daripada dia menikah, bizaujin akhara, dengan lelaki yang lain, fi hadhihi sanati, selama tahun itu. Jadi selama 1 tahun itu. Jadi ketika ayat ini berbicara tentang masalah nafkah dan juga tempat tinggal, itu kan menjadi suatu keharusan. Jadi ayat ini kan berbicara tentang keharusan terkait tentang 2 perkara. Yang pertama, keharusan untuk memberi nafkah dan juga tempat tinggal, yang itu diambil dari hartanya si suami dan harus dikeluarkan, dipenuhi nafkah tersebut selama 1 tahun. Berarti secara otomatis si perempuan itu dia harus menetap di situ sekalian dia menghabiskan masa iddah selama 1 tahun. Nah, ketika keharusan si perempuan itu selama 1 tahun menetap di dalam rumah peninggalan almarhum suaminya, dan ditambah dia juga tetap diberikan nafkah dari harta suaminya selama 1 tahun, dia pun juga konsekuensinya tercegah dari bisa menikah dengan orang lain selama 1 tahun itu, dan selama dia tinggal di rumah itu, dan selama dia mendapatkan nafkah dari hartanya si mayit yang diatur oleh kerabatnya mayit. Jadi selama dia menerima, selama dia tinggal di rumah itu, ya selama itu juga dia tercegah daripada bisa menikah dengan orang lain. Summa innallaha ta'ala nasakha hadainil hukmaini. Kemudian Allah Ta'ala nasakha, dia telah menasah, artinya menghapus ketentuan hukum,
hadainil hukmaini, terhadap dua hukum ini. Jadi nasakh itu harusnya menghapus ketentuan hukum. Jadi Allah menasakh ketentuan dua ketentuan hukum ini. Artinya ketentuan memberi nafkah dan juga memberikan tempat tinggal selama setahun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ayat ini ternyata telah dinasakh hukumnya. Ringkasnya seperti itu. Wa qaddalal Qur'anu ala subutil mirasi laha bita'yinir rabi'i awis sumuni. Wa qaddalal Qur'anu, dan sungguh dalla telah menunjukkan Al-Qur'an ala subutil mirasi, atas tetapnya harta waris, laha untuk imro'ah, bita'yinir rabi'i, dengan menentukan atau menetapkan ar-rabi'i seperempat. Saya sih lebih enak dibacanya ar-rubai ini ya daripada ar-rabi'i ya. Saya nggak tahu nih apakah mungkin di cetakan yang lain ada yang tercetak ar-rubai ya, ar-rubai, ataukah memang semuanya ar-rabi'i, meskipun memang lebih enaknya sih dibaca ar-rubai ya. Bita'yinir rabi'i atau bita'yinir rubai, dengan menetapkan seperempat harta waris untuk si istri, awis sumuni atau seperdelapan. Jadi kan di dalam Al-Quran itu kan ada tuh ayat yang menetapkan istri itu berhak mendapatkan harta waris seperempat jika memang dia tidak memiliki anak. Artinya si suami itu tidak memiliki anak. Artinya ketika si suami hanya meninggalkan istrinya saja, istrinya itu berhak atas warisan dari harta suaminya sebanyak seperempat harta waris. Awis sumuni, tapi kalau seandainya si istri itu ditinggal mati oleh suaminya dan di sampingnya dia itu memiliki anak, jadi si suami tersebut memiliki anak, maka yang didapatkan oleh istri itu adalah seperdelapan. Nah, ketentuan ini kan ketentuan si istri mendapatkan harta waris itu menunjukkan bahwasanya ayat wasiat yang kita sedang jelaskan ini tadi itu telah ternasakh dengan adanya ayat tentang warisan bagi istri. Kemudian wadallatis sunnatu ala annahu la wasiyata liwarisin, dan juga menunjukkan as-sunnatu hadis ala annahu, atas sesungguhnya domir sya'an ya, atas sesungguhnya la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau seandainya kan orang sudah dapat wasiat, nggak boleh lagi dia mendapatkan waris. Ini wasiat di sini berkaitan dengan masalah harta tentunya ya. Orang sudah mendapatkan wasiat harta peninggalan, tapi ini dia dapat melalui jalur wasiat, maka nggak boleh lagi dia mendapatkan harta waris. Begitu juga sebaliknya, kalau dia mendapatkan harta waris, tidak boleh lagi mendapatkan harta dari jalur wasiat. Fasara majmu'ul Qur'ani was sunnati nasikhan lil wasiyati lizaujati bin nafaqati was suknati fil hauli. Fasara, maka jadilah Majmu'ul Qur'ani was sunnati, kumpulannya Al-Qur'an was sunnati dan juga hadis, nasikhan itu menjadi nasah, itu penasah, lil wasiyati terhadap wasiat, lizaujati untuk istri, bin nafaqati wasiat dengan nafkah, wasukna dan juga tempat tinggal fil hauli selama setahun. Jadi ketika ada dua yang berkumpul nih, ada ayat tentang waris yang menetapkan harta waris yang bisa diperoleh bagi istri itu bisa seperempat kalau jika dia tidak memiliki anak, si suami maksudnya tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika si suami memiliki anak. Kemudian ditambah lagi ada hadis yang berbunyi la wasiyata liwarisin, maka dua hal ini tadi resmi secara kokoh menasakh ayat yang sedang kita jelaskan ini tadi, ayat yang berkaitan tentang wasiat untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yang dia berhak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal selama setahun. Jadi dua ketentuan hukum ini, ketentuan yang berupa nafkah dan juga tempat tinggal selama setahun yang berhak bagi si istri mendapatkannya, dihapus dengan dua hal. Yang pertama dihapus dengan ayat waris di dalam Al-Quran, yang kedua dihapus dengan adanya hadis. Jadi dinasakh dengan adanya hadis yang berbunyi wala wasiyata liwarisin. Kemudian wa wujubul iddati fil hauli mansukhun bi qaulihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra.
Wa wujubul iddati, dan adapun wajibnya iddah fil hauli di dalam masa setahun itu tadi, mansukhun itu juga dinasah biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra, yang hendaknya perempuan itu menanti untuk dirinya sendiri supaya bisa menikah lagi dengan orang lain ketika suaminya meninggal, menanti selama masa waktu arba'ata asyhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Jadi ternyata ayat ini ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra juga menasah ketentuan iddah selama 1 tahun ketika si istri itu masih menempati rumah peninggalan almarhum suaminya, yang dia kan berhak mendapatkan tempat tinggal selama 1 tahun itu tadi. Dan ternyata ya ketentuan iddah selama 1 tahun ketika dia masih berada di rumah peninggalan suaminya ini pun juga dihapus dengan ketentuan ayat yang lain yang berbunyi ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti itu ya. Walil mutallaqati mata'un ay mut'atun. Walil mutallaqati, dan itu untuk perempuan-perempuan yang ditalak atau perempuan-perempuan yang dicerai, mata'un ada mut'ah. Ay mut'atun artinya mut'ah bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ai biqadri hali zaujaini, artinya dengan kadar kondisi suami dan istri, wa mayaliku bihima, dan apa yang layak bihima dengannya si zaujain. Haqqan alal muttaqin, ini juga jadi maf'ul ya, haqqan ini dari fi'il fa'il yang dibuang, kira-kira yang dibuang itu haqqa zalika haqqan alal muttaqin, dengan menjadi kewajiban alal muttaqina atas orang-orang yang bertakwa. Jadi mut'ah itu yang merupakan suatu kewajiban untuk orang-orang yang bertakwa. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i atau berpendapat Imam Syafi'i rahimahullah, likulli mutallaqatin mut'atun, bagi setiap perempuan yang ditalak atau dicerai mut'atun ada mut'ahnya, illal mutallaqatallati furidolaha mahrun, kecuali bagi perempuan yang ditalak allati furidolaha mahrun, yang telah ditentukan laha untuknya si mutallaqah mahrun maharnya. Walam yujad fi haqiha almasisu, dan belum pernah yujad bisa juga dimaknai terjadi. Jadi maksudnya walam yujad fi haqqiha almasisu, dan tidak terjadi di dalam haknya si mar'ah atau si mutallaqah almasisu, persetubuhan atau hubungan suami istri. Maksudnya bagi semua perempuan yang telah ditalak cerai itu sebenarnya hukum dasarnya dia memiliki mut'ah atau dia berhak atas mut'ah, harta kenang-kenangan dari mantan suaminya. Tapi mut'ah ini tidak diberikan ketika perempuan yang telah ditalak cerai tersebut, ya telah ditalak tersebut sebelumnya pernah dijanjikan mahar, pernah ditentukan maharnya. Misalkan pada saat ijab qabul itu, ya saya akan berikan mahar, tapi saya ngutang dulu nih, saya akan berikan mahar misalkan 100 gram emas. Nah kalau kayak gitu berarti nggak ada mut'ah. Dan ditambah lagi syaratnya dapat mut'ah itu misalkan dan ditambah lagi syaratnya ketika seseorang perempuan yang ditalak itu berhak mendapatkan mut'ah ketika selama masa pernikahan itu belum pernah terjadi hubungan suami istri, maka berhak atas dia mut'ah. Kemudian Ruwiya diriwayatkan annahu, sesungguhnya lama nazala qauluhu ta'ala, ketika Allah menurunkan firman-Nya, wa matti'uhunna, ini ayat Al-Qur'an ya, wa matti'uhunna, firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa matti'uhunna ila qaulihi ta'ala haqqan 'alal muhsinin, sampai kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi haqqan 'alal muhsinin. Ini ayat ini yang sudah pernah kita kaji sekitar 2 episode yang lalu ya, Kalau ingin misalkan mendapatkan kejelasan lagi ya dilihat lagi di episode yang sebelumnya, kalau nggak salah deh 2 atau 3 episode yang lalu lah. Jadi ketika Allah menurunkan ayat yang berbunyi wa matti'uhunna sampai haqqan 'alal muhsinin, qala rajulun, berkata seorang lelaki. Jadi ada seorang lelaki yang berkata, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin,
In aradtu fa'altu wa illam urid lam af'al. Kalau saya pengen bagi dia mut'ah ya saya akan bagi. Tapi kalau saya nggak pengen bagi mut'ah lam af'al, ya saya juga nggak bakal bagi. Jadi artinya dia berpikirnya mut'ah ini ya suka-suka si pihak lelaki saja gitu. Kemudian faqala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala pun berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi setiap perempuan yang ditalak, mata'un ada mut'ahnya bil ma'rufi dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin sebagai kewajiban ya, dengan menjadi kewajiban 'alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Ay ala kulli man kana mutqiyan, artinya atas setiap orang yang dia itu mutqiyan, bertakwa atau menjaga dirinya anil kufri, daripada kekufuran. Artinya mut'ah ini merupakan kewajiban. Kadzalika, ya demikian itulah, seperti itulah penjelasan ay misli dzalikal bayan, ay misli dzalikal bayanil wadihi, artinya seperti demikian itulah keterangan yang telah jelas. Yubayyinullahu lakum ayatihi, yubayyinullahu lakum, yang Allah telah terangkan lakum untuk kalian, ayatihi ayat-ayatnya, ayatihi mana tadi itu kok hilang ayatihi ayat-ayatnya. Hadza, adapun ini, wa'dun minallahi ta'ala, itu merupakan janji. Jadi wa'dun itu juga bisa bermakna janji atau juga bisa bermakna pemenuhan, tapi anaknya kayaknya janji ya. Hadza, adapun ini, wa'dun minallahi ta'ala, itu merupakan janji dari Allah Ta'ala, bi annahu, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala, sayubayyinu li ibadihi minal ahkami ma yahtajuna ilaihi ma'asyan wa ma'adan. Sayubayyinu, Allah akan menerangkan li ibadihi, kepada hamba-hambanya, minal ahkami, daripada hukum-hukum, ma yahtajuna, apa yang para hamba itu butuhkan, ilaihi, kepadanya, ma'asyan di dunia, wa ma'adan, dan juga di akhirat. La'allakum ta'qiluna, agar kalian semuanya itu berfikir, agar supaya kalian berfikir atau memahami. Ailikai tafhamu, agar supaya kalian faham, mafiha, akan apa yang terdapat di dalamnya, wa ta'ammalu bimujibiha, dan kalian mampu beramal, bimujibiha, dengan kewajiban-kewajibannya. Jadi inilah yang mungkin bisa dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi, mungkin jika memang dari kajian ini ada yang mungkin saja saya luput memahami, atau saya salah paham, atau mungkin juga saya salah baca, mohon nanti dikoreksi ya. Semoga ini bisa menjadi ladang amal untuk kita semua sebagai amal jariah kita. Ya mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.